bersama secara teknis untuk kebutuhan kualitas, performa, dan keamanan, kenyamanan artis. Itu sebetulnya apa sih namanya? Riders itu kan lampiran ya. Riders itu kan arah petunjuk. Jadi riders itu semacam pengendali. Kalau diterjemahkan secara harfiah. Tapi dalam konteks dunia hiburan, industri musik, riders itu adalah acuan yang digunakan oleh panitia pelaksana, event organizer, dan tentu saja manajemen artis untuk bekerja sama. Jadi kerjasama itu dulu kan acuannya kan biasanya gentle agreement ya. Terus ada kontrak. Lalu ternyata kontrak itu nggak cukup karena biasanya kontrak artis itu klausulnya biasanya hanya menampung hal-hal yang sifatnya teknis untuk keamanan, kenyamanan artis. Padahal ada kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh artis yaitu keamanan, kenyamanan, kualitas perform dia saat manggung. Itu kan ada dua, makanya dalam riders itu jadi dari kontrak biasa, tadinya kan gini, sejarahnya adalah gentle agreement. Lu main ke acara gue ya, oke, berapa duit? 5 juta, zaman-zaman dulu tuh. Wah nggak bisa, gue cuma punya dana 1 juta. Oke deh, main berapa lagu gue? 3 lagu, udah. Salaman jadi. Besok si artis datang atau enggak, panitia, pokoknya percaya aja. Kalau dia datang, alhamdulillah, dia nggak datang, paling sialan gitu. Itu dulu, lalu akhirnya gentleman agreement itu berubah jadi kontrak kerja. Jadi ada surat kontrak kerja ya. Jadi surat kontrak kerja itu udah mulai serius tuh. Jadi udah hitam di atas putih. Jadi udah ada aturan hukum di dalamnya. Nah, tapi ternyata kontrak kerja itu terbatas ruangnya. Kalau terlalu panjang juga capek bacanya. Akhirnya dipecah-pecah. Jadi ada kontrak kerja, sekarang ada riders. Riders ini itu melengkapi kontrak kerja ini. Di kontrak kerja nanti ada klausul yang bilang bahwa perjanjian ini akan perjanjian ini sah apabila seluruh klausul dalam riders dilaksanakan oleh penyelenggara. Nah, ada lagi di dalam riders tuh. Jadi riders itu adalah yaitu semacam arah petunjuk yang dilampirkan dalam surat kontrak kerjasama untuk kerjasama antara artis, ya, penyanyi, band dengan penyelenggara atau event organizer. Gitu. Nah, artinya kan ini memang riders bentuknya banyak ya, ada makanan segala macam yang dibutuhkan oleh artis. Nah, ya. Untuk kegunaannya sendiri mungkin apa maksudnya? Ya, jadi gini, isi utama di riders itu sebetulnya ada 2, technical riders sama hospitality riders. Technical riders itu berkaitan dengan tadi kualitas seorang artis di atas panggung itu harus disepakati. Misalnya Slank, Dewa 19, Iwan Fals itu punya standar sound system. Jadi mereka kalau di outdoor hanya mau konser apabila sound systemnya di atas 50.000. Kalau ada yang 100.000 kayak festival-festival gede, Pesta Pora, Synchronicity, Remember November tuh, itu kan di atas 100.000 tuh. Nah itu jadi standar utama, standar band internasional tuh. Nah jadi dalam riders itu yaitu tadi, kalau technical riders adalah usulan-usulan yang harus disepakati bersama secara teknis untuk kebutuhan kualitas, performa, dan keamanan, kenyamanan artis. Dulu ada peristiwa gini, penyanyi jazz Saharani penyanyi pop ya, udah nggak nyanyi, nggak tahu masih nyanyi nggak. Saharani itu penyanyi jazz, dia lagi rehearsal di salah satu hotel bintang 7 yang ada di Jakarta. Itu padahal hotel bintang 7 ya. Nah tapi kan ada ini panitia pelaksana IO itu kan mendatangkan
vendor untuk sound system, jadi masang rigging, lampu dan sebagainya gitu. Sound system, lighting system, salah satu cantelan lampu itu jatuh kena kepala dia. Itu nggak ada asuransi dan sebagainya. Nah, technical riders dalam riders itu memasukkan itu. Jadi menjamin bahwa keselamatan ini. Makanya ada beberapa riders yang lengkap banget itu asuransi. Jadi ada klausul tentang asuransi. Biasanya itu masuk di dalam surat kontrak kerja bahwa seluruh kegiatan ini itu menjaga keselamatan artis, dan beberapa artis besar itu meminta asuransi kecelakaan. Jadi kalau terjadi kecelakaan seperti yang dialami sama Syaharani, ya itu harus dibayar oleh panitia, oleh event organizer. Nah, kasus yang kemarin itu ya enggak, karena enggak ada dalam kontrak itu. Jadi sebetulnya riders itu sesuai dengan kebutuhan, apa mau artis, apa mau event organizer. Kalau klub, jadilah kontrak kerjasama. Tapi kalau ternyata permintaan di riders nggak dipenuhin, artisnya nggak setuju, nggak bakal jadi. Itu yang pertama, jadi technical riders. Lalu ada hospitality riders. Hospitality riders itu biasanya tentang akomodasi, transportasi. Ahmad Dhani dengan Dewa 19 dia pengen dijemput dengan Alphard. Kalau Slank dia nggak butuh Alphard, dia lebih seneng kalau mobil Kijang aja. Saya pernah nanya ke teman-teman di Slank, kenapa mobil Kijang? Padahal kalau minta Alphard disiapin sama panitia, lu band gede. Ribet naik Alphard. Yang bawa mobil hati-hati, nggak bisa ngebut, kalau kita telat nyampe ke venue, dia juga takut ngebut karena mobil mewah gitu. Jadi lebih enak. Nah, cuma sekarang udah naik tuh, kan mobil Kijang ya, Kijang Innova, sekarang udah ada Kijang Zenix. Nah itu hospitality itu. Jadi kebutuhan artis untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanan, keamanan dia di luar show. Jadi tadi kalau technical riders itu untuk show. Nah kalau hospitality di luar show. Pesawatnya apa? Gue di showbiz apa enggak? Apa di business class apa enggak di ekonomi dan sebagainya. Nah kalau Ahmad Dhani kan 5 band itu harus di bisnis. Kalau panitia enggak ada, yang saya dengar di ridersnya 5 artisnya itu harus di bisnis. Tapi ketika panitia nggak bisa menuhin, kan beberapa daerah nggak bisa tuh, atau kelas bisnisnya kurang di tanggal yang mereka mau berangkat, yang pasti buat Ahmad Dhani harus ada satu. Kalau di Slank enggak ada permintaan itu. Pokoknya lu bikin gua berangkat naik pesawat Garuda. Apakah di bisnis? Alhamdulillah. Tapi kalau di ekonomi juga nggak masalah. Anak-anak Slank nggak masalah. Nah, jadi kan itu 2 hal yang berbeda ya. Begitulah kebutuhan riders. Jadi apa riders itu? Ya tadi, tentang kebutuhan teknis gue saat konser, saat di panggung, dan kebutuhan gue sebelum konser.